Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Syukran. Halo, bertemu kembali dengan Ustazah Juli, Soleh dan Solehah kelas 6 SD IT Dauro. Sudah siap untuk belajar? Good. Tapi sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu, memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa. Qabla ta'limu hayya naqra'u du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membaca doa. Semoga Allah mudahkan kalian dalam memahami materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Juli hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas buku tematik 6B, subtema 1, PB 3-5, yaitu rukun dalam perbedaan. Pertama kita akan fokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi penting. Kita dapat menemukan informasi penting dalam paragraf menggunakan peta pikiran. Peta pikiran adalah cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram radial hierarkis non-linier. Peta pikiran dapat dibuat secara manual atau dengan menggunakan bantuan software. Walaupun tidak ada ketentuan yang baku, tetapi ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman dalam menyusun peta pikiran, khususnya untuk peta pikiran yang dibuat secara manual. Langkah yang pertama untuk membuat peta pikiran yaitu dimulai dari tengah untuk menentukan topik sentral atau menentukan pohon. Dibuat dalam kertas kosong untuk landscape disertai gambar berwarna. Kenapa berwarna? Untuk menarik ya, ketika kita membaca peta pikiran lebih paham. Yang kedua, setelah menentukan topik sentral, kita tentukan topik utama atau menentukan cabang sebagai bagian penting dari topik sentral. Selanjutnya, kita tentukan subtopik sebagai rantingnya yang diambil dari topik utama. Secara kreatif, gunakan gambar, simbol, kode, dan dimensi seluruh peta pikiran Anda. Sedapat mungkin gunakan kata kunci tunggal maksimal 2 kata dengan huruf kapital atau huruf kecil. Gunakan garis lengkung untuk menghubungkan topik sentral dengan topik utama dan subtopik. Untuk stimulasi visual, gunakan warna dan ketebalan yang berbeda untuk masing-masing alur hubungan. Kembangkan peta pikiran sesuai dengan gaya Anda sendiri. Untuk memahami suatu teks, kalian terlebih dahulu harus membaca teks tersebut untuk memperoleh gambaran mental atau mental image yang menyeluruh dan bermakna. Berikut contoh peta pikiran yang topik sentralnya adalah jenis benda. Kemudian topik utamanya ada kayu, plastik, logam, dan karet. Kemudian ada subtopiknya, banyak sekali cabang-cabangnya ya. Tentunya warnanya berbeda-beda agar lebih mudah dipahami ketika membaca atau belajar untuk mengingatnya. Nah, kalian bisa membuat peta pikiran pada buku ya di halaman 39. Bacaannya judulnya adalah teks proklamasi. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Bisa dibantu dengan kata tanya. Ada apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Dengan kata tanya tersebut, kalian dapat mudah untuk membuat peta pikiran. Merobek bendera Belanda di Hotel Yamato.
kisah ini bermula pada saat pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia sebagai kedaulatan bangsa Indonesia karena Indonesia sudah merdeka. Setelah 18 hari pengibaran bendera merah putih, Belanda mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Pengibaran bendera tersebut tanpa persetujuan pemerintah Indonesia dan dilakukan tengah malam, ya, sehingga para pejuang dan rakyat Indonesia marah. Cerita selengkapnya dapat kalian baca di halaman 31 buku tematik 6B. Ceritanya sangat menarik ya, sejarah bangsa Indonesia. Cinta terhadap Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang saat ini kalian rasakan lahir dari rasa cinta tanah air yang ditujukan oleh para pahlawan. Karena itu, mempertahankan juga bisa disertai rasa cinta. Hal ini telah ditunjukkan pada bacaan yang tadi Bu Juli bacakan sekilas. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya. Keberanian merobek warna biru pada bendera Belanda adalah semangat agar bendera merah putih dapat berkibar. Hal ini memberikan makna bahwa keberanian sangat diperlukan dalam kehidupan. Keberanian telah ditunjukkan oleh para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Jadi, kalian juga harus melanjutkan keberanian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berani dalam memperjuangkan kebenaran. Teks yang telah saya sampaikan sebagian tadi atau yang nanti akan kalian baca adalah teks yang termasuk teks sejarah. Tahukah kalian apa itu teks sejarah? Ya, teks sejarah adalah teks yang memuat cerita yang benar dan bersifat faktual atau nyata. Tokoh dalam peristiwa yang terjadi di dalamnya benar-benar ada dan pernah terjadi. Contoh, buku Habibie dan Ainun, film Jenderal Sudirman, film Soekarno, dan lain-lain. Selain teks sejarah, ada juga teks fiksi sejarah. Teks fiksi sejarah adalah teks cerita fiksi yang mengambil latar belakang sejarah. Teks ini memuat cerita fiksi atau bukan sebenarnya, baik tokoh maupun peristiwa, namun menjadikan latar sejarah sebagai bagian cerita. Contohnya animasi kartun Battle of Surabaya dan film Nagabona. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu fokus kepada mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Ada yang tahu ini gambar apa? Betul, bunga teratai. Allah menciptakan beragam tumbuh-tumbuhan dengan kekhasan masing-masing. Pohon teratai yang hidup di air memiliki daun lebar dan tipis yang membuatnya dapat mengapung di air. Pohon mawar memiliki duri di batangnya, bahkan ada pula tanaman kaktus yang memiliki duri dan sedikit daun. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan yang berbeda? Salah satu alasannya adalah agar tumbuhan tersebut dapat beradaptasi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Makhluk hidup perlu beradaptasi karena setiap makhluk hidup perlu bertahan hidup agar dapat memperoleh makanan dan melindungi diri dari pemangsa. Adaptasi yang pertama adalah adaptasi morfologi, yaitu suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan contohnya sebagai berikut, yaitu bentuk daun kecil-kecil seperti duri untuk memperkecil penguapan. Ada di mana? Ada di kaktus, tanaman kaktus ya.
Kemudian bentuk daun lebar dan tipis untuk memperbanyak penguapan, ada di tumbuhan teratai. Kemudian bentuk akar napas pada tumbuhan, contohnya ada di tanaman bakau. Kemudian batang berongga pada tumbuhan yang tinggalnya di air, ya. Itu bentuk morfologi atau tubuh tumbuhan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yaitu suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh dengan lingkungan habitatnya. Kalau tadi bentuk, sekarang fungsi alat-alat tubuhnya. Adaptasi fisiologis cukup sulit untuk diamati karena terletak di bagian dalam tubuh makhluk hidup itu. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Sesuai dengan namanya, adaptasi ini dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah lakunya dengan lingkungan habitatnya. Contohnya, adaptasi tingkah laku adalah meranggasnya pada tumbuhan jati, kapuk randu, mahoni, dan kedondong ketika musim kemarau, ya, untuk mengurangi penguapan, gugurnya daun-daunnya untuk mengurangi penguapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, masukkanlah ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." Inilah adaptasi yang utama kita lakukan. Selalu berusaha untuk menyesuaikan perilaku kita dengan nilai dan ajaran agama Islam, agar kita termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung. Ayo tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. Isyhadu bi anna muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyampaian pada kali ini sudah selesai ya, Nak. Tetap menjadi diri sendiri. Jangan lupa selalu membantu kedua orang tua kalian, sholat 5 waktu, dan selalu menjaga kesehatan, ya. Baik, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustazah Juli cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.